Dan Ibu hadirin sekalian dalam acara perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Gereja Kalimantan Evangelis GKE DKI Jakarta yang diselenggarakan pada hari ini Minggu 12 Januari 2020 di Auditorium Gedung Manggala Wana Bakti ini dengan tema Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 dan subtema GKE untuk Indonesia. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan menyaksikan paduan suara Gregorius Magnus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Regem angelorum venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born a King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bangsa sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan Hutan tropis yang hijau membentang, butiran embun berkilauan di atas dedaunan, siamang berbunyi, burung-burung berkicauan, semua melukiskan indahnya karunia Sang Pencipta di bumi Kalimantan. Sungguh, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Di sanalah orang-orang Dayak berdiam, tenang, bersahaja.
terpendam realitas yang mencekam, kemiskinan yang menyedihkan, kebodohan yang memprihatinkan, black magic dan pengayauan yang menakutkan, dan perang suku yang menghancurkan adalah gambaran kondisi kultur yang mematikan pada abad ke-18 di bumi Kalimantan. Yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita semua. Seorang putra telah diberikan untuk kita semua. Sebagai lambang pemerintahan ada atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, serta Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Raja Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya. Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Allah. Ia mengirim utusan-utusannya untuk mewartakan Injil, bahwa keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus sudah datang. Melalui pelayanan mimbar, mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit dan rumah penampungan bagi orang-orang yang terbuang. Misi Injil itu mengubahkan orang-orang Kalimantan. Cahaya terang telah bersinar,
menyingkirkan kegelapan, menyebarkan kasih, menabur damai dan memberi harapan. Ribuan orang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Pada tanggal 4 April 1935, mereka membentuk diri menjadi Gereja Dayak Evangelis, dan pada Sinode Umum GDE kelima, gereja ini mengubah diri dari gereja suku menjadi gereja wilayah yang merangkul semua kalangan dalam dengan nama Gereja Kalimantan Evangelis. Keselamatan itu telah nyata, firman telah menjadi daging, kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat
bagi mereka di rumah penginapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah melalui putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih karuniamu untuk kami jemaat GKE DKI dan sekitarnya. Sehingga kami Engkau izinkan boleh melaksanakan ibadah Natal serta perayaan, dan juga Tuhan boleh menyambut tahun 2020. Ibadah dan perayaan Natal ini kami laksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kami dan terima kasih kami kehadirat-Mu ya Allah Bapa, karena Engkau begitu baik telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk turun ke dunia, sehingga kami yang pada waktu itu berada di dalam lembah kegelapan, berada di dalam lembah dosa, karena putra-Mu yang tunggal, kami boleh berada di dalam terang dan kami boleh terhapus semua dosa-dosa kami.
Sungguh dahsyat Engkau Allah Bapa. Kami mengucap syukur tidak terhingga. Biarlah Bapa, dengan kehadiran-Mu di dalam dunia, kedatangan-Mu kepada kami, memampukan kami untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Kami tidak mampu Bapa, tapi Engkau adalah pribadi yang luar biasa, yang mampu menerobos tembok-tembok keangkuhan, yang mampu menerobos tembok-tembok keegoan serta kesombongan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, semua ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah segera, menaklukkan kebenaran dari Kristus yang ajaib. Kita surga. Bersama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Malam ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal, ibadah Natal, bersama dengan seluruh warga gereja Kalimantan Pengelis dan para tamu undangan di Jemaat DKI Jakarta ini. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di bawah judul perintah supaya saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah John Henry Bernstein. Dia adalah orang pertama yang datang ke Kalimantan dan melayani di sana, dan hampir 30 tahun dia melayani dan meninggal di sana, dan sekarang makamnya ada di sana. Dulu di Kamboja dan sekarang sudah dipindahkan karena sudah dipindahkan di depan kantor sinode. Dan itulah Bernstein. Dan Bernstein ini tanggal 26 Juli 1835 ia datang. Hatunding dah tidak lain bagaimana Bernstein ini ingin bersahabat, bersaudara dengan orang Dayak. Sehingga dengan bersaudara, angkat saudara, bersahabat luas dengan orang Dayak, maka terbuka Injil Kristus masuk Kalimantan dan orang menerima Injil.
Sehingga itulah hebatnya. Kalau saat ini tema Natal nasional bahwa kita berbicara tentang sahabat. Menjadi sahabat semua orang. Tetapi di sini Bernstein ketika membuka yaitu pelayanan untuk Injil bisa diterima Kalimantan. Ia sudah bukan sekedar sahabat tapi saudara dan sahabat bagi orang Dayak. Luar biasa. Saya melihat ini sungguh luar biasa dan hebat apa yang dilakukan oleh Bernstein ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas dasar ia bersaudara, ia bersahabat dengan orang-orang Dayak, maka akhirnya Injil masuk, terang Kristus menyentuh orang-orang Dayak dan Pulau Kalimantan. Dulu di Jakarta ini PWGKE. Saya tadi bicara dengan Pak Baner, ada Pak Baner sini. Ada Pak Banerawan? Iya. Saya sempat bicara dengan Pak Banerawan tadi. PWGKE itu berapa lama? Lama sekali Pak. Zaman Pridolin Ukur. Kami sudah PWGKE. Kami berkumpul. Kami bersama beberapa orang-orang tua 50 sampai 70 orang. Bahkan kemudian saya berpikir tadi siang. Kalau mereka kumpul-kumpul orang Dayak ini apa? Mungkin Pak Teras Tanak Wadi mungkin. Pak Willy. Mungkin ada Tanak Wadi, ada Goreng Wadi yang disukai. Ada umbut, ada apa. Kalau ada di sini. Nah Bapak Ibu. Ini PWGKE. Kenapa PWGKE? Karena ketika saya teliti dalam tata gereja Kalimantan, undang-undang dasarnya GKE. Dalam bab 1 pasal 2 ayat 1 ini itu tidak memungkinkan GKE ada di mana-mana. Dia hanya boleh di Kalimantan. Hanya boleh di Kalimantan. Dan itu adalah yaitu tata gerejanya. Sehingga ia hanya PWGKE, hanya pelayanan warga GKE. Dan itu kita semua harus tahu. Dan warga GKE DKI Jakarta harus tahu momen ini. Dulu kenapa belum ada? Karena ini peraturannya. Ini tata gereja, nah ini undang-undang GKE. Dan pada saat itu juga adalah 5 dokumen keesaan gereja dari PGI. Hanya boleh yaitu gereja-gereja suku, gereja-gereja wilayah hanya boleh mendirikan gerejanya di tempat masing-masing. Tapi realitanya apa? Banyak yang kemudian dari daerahnya melayani dan membuka gereja di mana-mana. Apalagi kalau dia adalah gereja-gereja yang lain. Persekutuan gereja-gereja Pantekosta Indonesia, gereja-gereja Injil Indonesia, dia akan nyebar di mana saja ada peluang untuk Injil diberitakan. Nah ini peresmian. Tanggal berapa peresmiannya? Ada yang ingat? Peresmian ini tanggal 5 Maret 2016. Saya juga hadir. Iya Pak Edi? Iya 5 Maret 2016. Kenapa? Karena memungkinkan. Karena tata gerejanya sudah ada. Dan lahirlah GKE ini. Dan itu luar biasa. Dan kita Natal di sini pun sudah 3 kali. Puji Tuhan. GKE hadir boleh di ibu kota ini. Ini 27 November 2017. Ini ada peteras ya. Ada teman-teman banyak di sini. Ini kegiatan untuk memikirkan GKE bukan hanya warganya yang hadir, majelis yang hadir, tapi memikirkan fisiknya juga hadir di Jakarta. Mungkin ada sesi nanti akan berbicara tentang GKE ada fisiknya di Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting saya katakan. Kenapa penting? Karena kita Natal di sini harus lihat dari mana titik asalnya. Disitulah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan percayakan GKE oleh karena kasihnya berada di sini. Melayani Tuhan di sini. Melayani warganya di sini. Dan itu tidak lain adalah bagi puji hormat, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus katakan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ini tema yang diambil dari teologinya yaitu Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Saudara, saya beberapa kali mendengar khotbah di perayaan Natal. Banyak pendeta mengatakan bahwa berbicara dengan sahabat, mari kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Kita lihat
Saya ikut lihat, oh ternyata di sana kurang pas di hati saya. Tetapi ketika saya buka Amsal 7 ayat 17, ini yang Alkitabiah yang paling tepat kalau melihat tentang sahabat yang Alkitabiah, bukan kamus besar bahasa Indonesia. Lalu kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, di situ dikatakan, dicatat dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, apa perintah Tuhan kepadamu? Apa perintah Tuhan kepadaku? Apa perintah Tuhan kepada kita semua? Apa perintah Tuhan? Coba baca tadi, sudah kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Cek. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku kepadamu supaya kamu mengasihi. Karena aku lebih dahulu mengasihi kamu. Baca lagi Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jelas perintahnya supaya menjadi sahabat Kristus adalah mengasihi. Wah, ini dia. Tema kan, subtema ada. Subtema? Iya, subtemanya apa subtema kita malam ini di KI Jakarta? Halo? Apa subtema kita di KI Jakarta? GKE untuk? Betul, terima kasih, puji Tuhan. GKE untuk Indonesia ini adalah penting, dan GKE sudah hadir di ibu kota Jakarta ini, dan nanti IKN pindah ke Kalimantan. GKE harus untuk Indonesia, bukan untuk Kalimantan saja. Sungguh luar biasa para pendahulu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan Natal GKI Jakarta malam ini kita harus mengambil komitmen bahwa sungguh bukan teori menjadi sahabat yang atas dasar kasih. Sehingga inkarnasi Yesus Kristus, di mana Yohanes pasal 1 ayat 4 bahwa di sana adalah Yesus, firman telah menjadi daging dan dia adalah terang dunia ini. Yesus berkenan datang menjadi sahabat kita. Kenapa dia harus inkarnasi? Karena kita adalah orang-orang berdosa, dan orang berdosa itu sudah ingin meniadakan orang lain, sudah mengkafirkan orang lain, sudah kemudian ingin menginjak orang lain, ingin menindas orang lain, dan itu akibat manusia berdosa. Kristus datang untuk membawa kasih, dan itu dasar persahabatan kita. Mulai hari ini, mulai firman Tuhan ini, kita lihat sejarah GKI, kita lihat juga Alkitab, ternyata bahwa persahabatan atas dasar kasih setiap waktu itu pasti akan menghargai semua orang dan menghargai semua ciptaan, termasuk yaitu alam dan segala sesuatunya. Sehingga itu akan membesarkan GKI. GKI semakin mengasihi, GKI semakin bersahabat, GKI makin besar. Dan itu, selamat Natal 2019, selamat tahun baru 2020. Tuhan Yesus berkati. Shalom. The star out brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices for Pendeta your Melchior Rapano sebagai pemberita firman, Pendeta Dr. Simpon F. Leon, Majelis Sinode dari GKE, Bapak Dr. Aldo Duhong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH,
sebagai anggota DPD RI Kalimantan Tengah. Ibu Ari Egahni Ben Bahat, SH, sebagai anggota DPR RI Kalimantan Tengah. Bapak Dr. Insinyur Willy M. Yosef, sebagai anggota DPR RI Kalimantan Tengah. Bapak Daniel Yusmi Fo, sebagai Ketua MK. Bapak Brigjen Purnawirawan Victor Paing, sebagai tokoh Kalimantan. Bapak Baner Awan, sepuh warga GKE. Bapak Nusa Tundan, sepuh warga GKE. Bapak Paskatu Hadinata, wakil dari kaum bapak GKE DKI. Ibu Berta Binti Wente, wakil dari kaum ibu GKE DKI. Till he appeared and the soul fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born, on night divine, malam kudus sunyi senyap dunia, janganlah menjadilah berjali terus Di wajahmu ya anak kudus, di wajahmu ya anakku, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Ya Tuhan kami, syukur kami kepadamu atas peristiwa suci, firman menjadi manusia. Dan di tengah upaya-upaya kami untuk mewujudkan apa yang kami impikan dalam kehidupan kami, kembali ya Tuhan, pada momen Natal, ingatkan kami untuk menjadi seperti Maria, yang setelah melihat, menyaksikan semua itu, menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Berilah pemimpin kami roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan hormat akan Tuhan. Kiranya roh-Mu ada juga pada para penegak hukum dan keadilan kami. Tolonglah mereka untuk menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan putusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Pensyafaat Agung, yang menyebut kami sahabat dan mengajari kami berdoa. Nas yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala, menjaga doktanya, terpancar. Serani yang kami
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. GKE untuk Indonesia. Kami melanjutkan apa yang sudah disampaikan dalam khotbah tentang eksistensi keberadaan Gereja Kalimantan Evangelis di tengah dunia. Dalam hal ini GKE telah bertumbuh oleh pertolongan Tuhan, maka Natal ini memberikan kita kembali untuk mengenang kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada seluruh umat Kristiani bahkan dunia, teristimewa kepada GKI. DKI Jakarta, GKI DKI Jakarta sudah ada. Pengharapan kita, Gereja Kalimantan Evangelis, kita akan membuka beberapa stasi untuk memberitakan kabar baik secara organisasi persekutuan dan secara kemanusiaan. Secara organisasi kita akan mengembangkan di wilayah Kalimantan Timur, mengingat Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Kita mensyukuri bahwa orang-orang atau warga GKE telah menjadi berkat bagi Indonesia. Kita bertepuk tangan untuk para tokoh kita. Selamat Natal saudara-saudara, selamat tahun baru, semangat baru akan menjadikan kita terus melakukan yang terbaik untuk gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.
memanggil engkau di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Natal Jemaat GKI DKI Jakarta telah selesai. Persilakan untuk kembali. Terima kasih juga untuk para donatur, sponsor, dan semua pihak yang telah membantu kami panitia. Kami mohon maaf bila tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Terima kasih untuk para pemuda dan remaja GKE DKI, tim musik yang luar biasa, keluarga Busel yang membantu pada. Ibarat pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Untuk itu atas nama panitia dan saya pribadi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam perkataan maupun perbuatan dalam pelaksanaan acara malam ini, baik dalam pelayanannya juga kami mohon maaf. Selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GKE DKI Jakarta, saya ingin sampaikan bahwa ini gambar atau impian kita, bahwa sejak 5 Maret 2017 kita sudah deklarasi ya, untuk berada atau pelayanan GKE di DKI, dan ini adalah satu-satunya pelayanan di luar Pulau Kalimantan. Tadi sudah juga karena ada janji iman yang masih kami tunggu dari Bapak Ibu untuk merealisasi tahun kemarin ya, supaya ini bisa dikirim ke nomor rekening panitia yang sudah tercantum di dalam layar ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Dan Pak Pendeta tadi menambahkan bersahabat dengan alam. Itu paling penting. Saya pikir perayaan Natal GKI DKI Jakarta udah 3 kali dilaksanakan di Manggala Wana Bakti. Itu mungkin tidak kebetulan, tapi artinya ada misi di situ. Kepada seluruh panitia, Mbak Sinta dan teman-temannya, saya tahu mereka sangat bersusah payah, berjuang sehingga Natal kita malam ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih atas semuanya itu. Saya koreksi.